student attention. Attention. Bertemu kembali dalam pembelajaran Ibu. Tapi sebelum kita mulai, kita absensi dulu. Kalau hadir bilang hadir, kalau sakit kawannya bilang sakit, kalau izin bilang izin. Ya, kalau ada kegiatan lomba bilang kawannya ikut lomba. Paham ya? Abizar, Naiza, Nowo, Nur Habibah, Putri, Tori, Rekali. Mulai pelajaran, Ibu mau tanya, itu namanya apa? Tapi minum? Air. Minum apa? Minum air. Sebelum masuk kita materi, ada yang tahu kita mau pelajaran apa hari ini? Ada yang tahu apa judul kita hari ini? Apa? Korespondensi satu-satu. Nah, sebelum masuk ke sana, ingat kembali. Apa itu relasi? Ada yang bisa angkat tangannya? Relasi adalah, ada yang bisa angkat tangannya? Adalah himpunan A dengan himpunan B adalah suatu hubungan dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Suatu hubungan dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Benar itu? Benar. Antara kita ada relasinya, Nak? Ada. Relasi dari Ibu ke kalian semua itu apa? Iya, Ibu adalah guru dari siswa kelas 8. Hubungan dari kalian ke Ibu apa? Apa? Siswa kelas 85 adalah murid dari Ibu Miranda, gitu kan? Itu relasi ya. Nah, cara pemetaan atau fungsi, ada yang tahu pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Angkat tangannya. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang menghasilkan setiap anggota himpunan A terhadap suatu dengan anggota himpunan B. Pemetaan atau fungsi atau malah sebaliknya, bukan fungsi. Nah, ada gambar di depan. Kita mengingat kembali materi sebelumnya ini ya. Katanya di sana berdasarkan gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Tadi katanya kalau fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kali dengan anggota himpunan B atau kodomainnya, ya kan? Kita periksa di sini, yang mana yang fungsi? Apakah gambar pertama itu fungsi? Fungsi. Alasannya apa, Nak? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Belakang kenapa? Ingat pengertiannya tadi. Anggota himpunan A tepat satu kali dengan anggota himpunan B. Ya, berarti semua anggota domain ini cuma satu pasangannya, satu kali ditarik panah, gitu kan? Kemudian gambar ketiga gimana? Fungsi atau bukan? Fungsi, karena semua anggota domain punya apa? Pasangan satu kali. Kita nggak berpengaruh ke kodomainnya atau himpunan B-nya, ya kan? Kemudian yang keempat gimana? Bukan fungsi, alasannya apa ini? Iya, ada anggota domain yang dua kali kita pasangkan. Ya, berarti dia bukan fungsi atau bukan pemetaan. Ingat ya. Jadi harus periksa mana korespondensi satu-satu dan mana yang bukan. Tadi sudah dibagi kelompoknya, ada kelompok apa ini? Audio, sana kelompok. Oke, good. Alatnya sudah dibagikan ya. Ibu jelaskan per kelompok dulu. Ini tadi kelompok visual. Nah, kelompok visual kalian mengamati dari materi yang ada di buku paketnya, ya. Jadi korespondensi satu-satu, silakan kalian bahas pembahasannya. Nanti cari pengertian, kemudian cari juga perbedaan dia korespondensi, yang mana korespondensi, mana yang bukan. Sesuaikan dengan gambar-gambar yang ada di sini. Sudah sesuaikan dengan gambar, kemudian tinggal kalian potong-potong. Mana dia nanti harusnya di atas,
Yang di atas berarti judul kan? Judul. Setelah judul biasanya apa? Masuk ke pengertian. Yang mana pengertian korespondensinya? Sesuaikan dengan materi yang ada di buku. Mana contohnya yang bukan dan yang termasuk korespondensi? Ya, kemudian mana dia contoh soal yang menghitung korespondensi menggunakan rumus, kemudian menggambarkannya. Ya, semuanya sudah ada di sini, tinggal memasukkan kembali. Yang mana yang sesuai ini masih diacak. Sesuaikan dengan materi yang ada di sini. Paham ya? Nah, silakan diskusi kelompok. Nanti perwakilan kelompok wajib presentasi di depan. Ya. Kalau yang audio nanti tampilkan video di depan. Ya, kalian dengarkan apa penjelasan dari video itu. Sesuaikan dengan materi yang ada di sini. Sudah disesuaikan, kemudian nanti apa hasilnya kalian tempelkan di kertas manila. Ya, mulai dari pengertiannya, mulai dari perbedaan korespondensi satu-satu atau bukan, kemudian contohnya menghitung banyak korespondensi menggunakan rumus, menggunakan gambar diagram panah. Paham? Paham ya? Ini mirip sama pemetaan yang sebelumnya. Oke, aman? Aman. Nanti kalau kurang ngerti silakan ditanya kembali. Diskusi kelompok lah sekarang. Estetik. Coba buka dulu. Ini ada puzzle. Ya. Tahu puzzle kan? Apa puzzle? Hah? Iya, menyusun potongan-potongan gambar. Ya kan? Bisa membentuk suatu gambar nanti yang nampak dia gambar apa bisa kita artikan. Keluarkan semuanya. Nah, jadi di sini ada potongan-potongannya. Ini kan cara acak, kita nggak tahu, kita sesuaikan dengan ini. Ya, sudah ada sketsa gambarnya di sini, sesuaikan, kemudian nanti kalian pahami apa maksud korespondensi itu, apa pengertiannya, apa contohnya. Di sini kan sudah ada di potongan-potongannya. Ya, kemudian diskusikan siapa nanti yang presentasi ke depan, silakan. Nah, menempelnya gimana, Bu? Udah kalian susun nanti, misal gini. Oke, kalau diangkat jatuh ya. Ini ada double tip, kamu tempelkan di belakang baru ditempel. Ya, jangan langsung ditempel, nanti takutnya salah gambarnya, salah potongannya. Jadi disesuaikan dulu, baru dikasih double tip. Paham ya, Nak ya? Nah. Teman-teman juga lagi bersama kakak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Bapak dalam channel kelas pasang. Kali ini kita akan membahas materi memahami korespondensi satu-satu. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan caranya like, bisa menjadi amal jariah buat kita pengertian korespondensi satu-satu. Kali ini kita akan membahas materi memahami korespondensi satu-satu. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan pengertian korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan atau domain dengan tetap satu anggota himpunan lainnya atau sebaliknya. Nah, perhatikan himpunan berikut. Di sini ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B dengan anggota A, B, C. Relasinya di sini dari himpunan A ke himpunan B. Nah, karena relasinya dari himpunan A ke himpunan B, artinya himpunan A di sini adalah domainnya atau daerahnya. Kemudian domain atau daerah kawannya. Perhatikan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota dari himpunan A atau domainnya memiliki tepat satu pasangan di anggota domain. Begitu pula untuk anggota domain harus memiliki pasangan misalnya seperti ini. Satu dengan A kita pasangkan, kemudian dua dengan B, 3 dengan C. Nah, ini adalah korespondensi satu-satu. Ada lebih banyak, kita coba bahas sebuah contoh di sini. Tentukan mana yang merupakan korespondensi satu-satu. Perhatikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, setiap anggota domain memiliki pasangan tepat satu. Begitu pula setiap anggota domain memiliki pasangan tepat satu. B
Kita cek untuk anggota domainnya. Di sini setiap anggota domain memiliki pasangan. Ini B ke-1 dan B ke-3. Dan ada yang tidak memiliki pasangan jadi C. Artinya di sini ada 2 syarat yang dilanggar. Berarti Kan diagram pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Saya Nuhadibah Budis dari kelas kelompok kinestetik. Saya Salsabila Tegalus dari kelompok kinestetik. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah fungsi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan setiap anggota himpunan B tepat 1 kali anggota himpunan tepat 1 kali. Di antara diagram panah berikut manakah yang merupakan korespondensi 1-1 antara A adalah. Nah, bisa kita lihat gambar A tidak memiliki korespondensi karena yang anggota B tidak memiliki pasangan. Yang B merupakan korespondensi karena memiliki pasangan satu sama lain sama-sama 1. Anggota B tidak korespondensi karena ada anggota B tidak memiliki pasangan. Anggota gambar B merupakan korespondensi karena memiliki pasangan satu sama lain memiliki 1 pasangan. Jika anggota A 1, 2, dan 1, 2, 3 dan anggota B adalah ABC, maka tentukanlah banyak korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B dan gambarkanlah pada diagram panah. Jika ingin mencarikan banyak korespondensi 1, kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebetulnya adalah perkalian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Saya akan menjelaskan pengertian korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 adalah fungsi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan setiap anggota himpunan B tepat 1 kali. Mana dan merupakan korespondensi 1 dari A ke B. Nyatakan dalam diagram panah. Banyak korespondensi 1-1-nya adalah S 3 kali 2 kali 1 dengan 6. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 3 ke C. 2, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. 3, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. 4, 1 ke C, 2 ke B, 2 ke A, 3 ke B. 5, 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. 6, 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya.
satu pasangan. Sebelum kita tarik kesimpulan untuk hari ini, kita explaining sebentar ya. Sudah mau bergerak-gerak badan ya kan? Ya, semua berdiri. Bergerak badannya. Bergerak badannya. Bergerak, jangan malu-malu, nggak ada malu-malu. Di luar nggak bisa fashion show. Iya, lagi. Hari ini kita materinya korespondensi satu-satu, ya kan? Apa tadi ciri dari korespondensi satu-satu? Semua pasangan domain atau anggota himpunan A punya pasangan dengan anggota himpunan B tepat satu kali. Itu cirinya, ya kan? Boleh pasangannya 2 kali? Tidak. Boleh nggak punya pasangan? Tidak. Itu kuncinya. Nah, jadi dalam matematika korespondensi satu-satu bisa disimpulkan. Artinya adalah fungsi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan setiap anggota himpunan B tepat 1 kali. Itulah tadi domainnya, kodomain harus punya pasangan mereka. Tapi berapa kali dipasangkan? 1 kali. Nggak boleh 2 kali. Nggak boleh ada yang tidak punya pasangan. Berbeda dengan pemetaan, ya kan? Kalau pemetaan kemarin hanya domain, ini korespondensi. Saya bedakan itu ya. Nah, kemudian kalau dengan menggunakan rumus untuk menghitung banyak korespondensi itu menggunakan n faktorial. N faktorial berarti perkalian menurun ke bawah. Misal 3 faktorial menjadi berapa? 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial jadi apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, good. Nah, yang berikutnya di sini. Yang mana korespondensi? Bagian A, korespondensi bukan? Alasannya apa? Ada anggota kodomain yang nggak punya pasangan dan ada ini lebih dari 1 dipasang, ya kan? Kemudian gambar B, korespondensi karena semua punya pasangan 1 kali. Kemudian C-nya, kenapa? Ada yang nggak punya pasangan, ada yang lebih dari 1 kali. Kemudian bagian D, korespondensi. Oke, berarti bisa dibedakan ya. Nah, kemudian jika anggota himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C, berarti masing-masing anggotanya ada 3 buah ya kan? Yang himpunan A 1, 2, 3 berarti ada 3. Kemudian himpunan B A, B, C berarti ada 3 juga anggotanya. Nah, kita katanya
gambarkanlah. Maka kita gambarkanlah dia ke dalam diagram panah. Gambar yang pertama dapat, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Semuanya ini adalah korespondensi satu. Coba dicek, ada nggak yang bukan korespondensi di sini? Tidak ada. Semuanya adalah korespondensi. Berarti ada 6 gambar. Bu, kalau saya dapat 7 gimana? Salah, ada gambar 1 yang lebih, ya kan? Batasnya hanya 6. Ya, jadi bisa kita simpulkan dari soal ini, untuk mencari korespondensi satu-satu, banyak anggota himpunan yang harus sama jumlahnya. Kalau A ada 3 anggotanya, B juga ada 3. Kalau A anggotanya ada 4, berarti B-nya berapa? 4. Berbeda dengan pemetaan kemarin. Nah, sampai sini jelas ya? Sudah paham semua? Sudah paham. Nah, baik. Karena sudah paham dan sudah kita simpulkan, berarti ada tugas ibu kasihkan. Ini latihan soal, silakan nanti dicatat di buku masing-masing, di buku latihan, untuk minggu depan dikumpulkan. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada. Jadi ibu tutup pelajaran kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.